Hai sahabat Haki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tentunya siap diajak menikmati indahnya perjalanan kami. Kali ini kita akan kembali menjelajah salah satu gunung yang menjadi impian banyak pendaki, yaitu Gunung Rinjani di Lombok. Tentu saja bukan soal sampai di puncak, tapi kita akan menikmati setiap perjalanan, tanjakan, pemandangan, cerita, dan tentunya drama-drama kecil yang selalu hadir dalam sebuah pendakian. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya, serta ramaikan komennya. Banyak orang bilang kalau belum ke Rinjani belum sah disebut pecinta gunung. Entah benar atau tidak, yang jelas semua cerita tentang Gunung Rinjani selalu berakhir dengan dua kalimat, yaitu capek banget atau besok kalau ada kesempatan aku mau naik lagi. Ya, selamat datang di perjalanan kami, sebuah perjalanan yang bukan hanya mengejar puncak tetapi juga mengejar cerita. Inilah perjalanan sahabat Haki menuju atap Pulau Lombok, Gunung Rinjani 3726 meter di atas permukaan laut. Perjalanan dimulai dari gerbang Taman Nasional Gunung Rinjani. Semua wajah masih penuh semangat dan ceria. Di basecamp Sembalun ini kami harus mengurusi Maksi, di mana di basecamp ini bisa dibilang suasananya selalu ramai setiap hari oleh pendaki lokal maupun asing. Anu kan, foto kan? Setelah kami mengurusi Maksi, kami pun lanjut menuju pos kandang sapi dengan mencater pickup. Oh ya, pengurusan Maksi hingga pencharteran mobil pickup dan ojek telah dilakukan oleh pihak agen, yaitu Tiga Dewa Adventure Indonesia, sehingga trip pendakian kita tidak perlu ribet lagi. Perjalanan dari basecamp Sembalun menuju pos kandang sapi memakan waktu kurang lebih 15 menitan. Suatu hal yang lumrah di beberapa tujuan pendakian gunung, para pendaki untuk menuju pos rimba memakai jasa angkutan pickup. Selain untuk memangkas waktu, juga karena jarak tempuh yang masih bisa memakai kendaraan, baik pickup maupun motor. Sesampainya di pos kandang sapi, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2 dengan memakai jasa ojek. Adapun tarif ojek di sini adalah 200.000 per orang. Dengan adanya ojek, lagi-lagi kita bisa memangkas waktu cukup signifikan ya sahabat. Yang mana untuk menuju pos 2 bila berjalan akan memakan waktu kurang lebih 3 jam. Namun dengan ojek kita cukup membutuhkan waktu perjalanan 15 menit. Lumayan kan buat menghemat tenaga. Selain itu, dengan memakai jasa abang ojek, kita turut membantu ekonomi masyarakat setempat. FYI, rata-rata para pekerja di kawasan Gunung Rinjani, mulai dari porter, guide, tukang ojek motor dan pickup, rata-rata adalah suku Sasak Sembalun yang berada di sektor timur Gunung Rinjani, suku Sasak Torean dan Senaru di bagian utara Gunung Rinjani, dan suku Sasak Aikberik di Lombok Tengah. Mereka secara turun-temurun menjalani profesi tersebut, di mana ketangguhan dan kekuatan porternya cukup terkenal dalam pendakian lokal maupun internasional. Secara umum, vegetasi awal pendakian Gunung Rinjani via Sembalun ini cukup terbuka, di mana keberadaan pohon-pohon rindang hanya sesekali aja kami lewati. Setelahnya adalah sabana terbuka,
di mana bila musim kemarau tiba akan terasa cukup terik. Namun cuaca pegunungan tiap saat bisa berubah menjadi mendung dan berkabut. Semua bisa di luar prediksi BMKG ding. Dari pos pemberhentian ojek, kami pun harus berjalan 5 menit menuju pos 2. Di pos 2 ini adalah pos pemantauan atau pos checkpoint atas penerapan zero waste atau bebas sampah plastik oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, di mana petugas akan memeriksa setiap bawaan pendaki baik mandiri maupun open trip, termasuk para guide dan porter yang akan mendaki, di mana tiap makanan yang memakai plastik sekali pakai akan dipilah dan dipindah pada tempat yang dapat digunakan kembali seperti Tupperware, tumbler, atau kantong lainnya. Sambil menunggu antrian checklist barang bawaan oleh petugas, kami pun beristirahat sejenak di pos 2. Para porter dan pendaki bergantian melakukan checklist barang bawaan oleh petugas Taman Nasional. Efektif atau tidaknya program ini meminimkan sampah di area konservasi Gunung Rinjani. Meskipun dalam prakteknya sampah di Gunung Rinjani masih kerap ditemui di tiap jalurnya, terutama jalur Sembalun yang banyak dikenal pendaki lokal dan asing. Mohon dulu. Bagian dari sumbernya. Kan tadi kita ojek. Nggak usah pakai, saya bilang gimana. Ojek teman-teman jadi 9.50. 9.50 udah keadaan mulai 1422. Oke. Dan keadaan cuaca mulai mendung. Semoga aja perjalanannya lancar semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi warhamhum kama rahmatan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innal maghfirata ma'al madluma wa inna safarata wa najata minan nar wa afa ila akhirati hasanatan tabanat bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi Pak, kita tos dulu, Pak. Oke, Pak, di bawah. Bismillah. Sahabat daki, sahabat kita semua. Oke. Selesai dilakukannya checklist barang bawaan, kami pun memulai pendakian dengan berjalan bersama guide leader, yaitu Bang Mirsan dan Bang Alman sebagai sweeper, dan abang-abang porter lain telah berangkat mendahului kami. Sungguh beruntung saat itu kami berjalan dalam cuaca yang awalnya panas berubah menjadi teduh dan berawan.
Padahal Mimin kan udah sedia payung nih. Waduh. Indahnya, Masya Allah, Subhanallah. Baru setengah jam dari mulai berjalan, kami berhenti sejenak untuk kembali menata barang bawaan di carrier. Sekalian berkirim kabar pada keluarga dan teman, sebab di sini sinyal adalah barang langka. Dan Bang Birsan bilang ini titik sinyal semua provider bisa full. Setelahnya sinyal akan hilang lagi. Ya nggak apa-apa, dalam pendakian sinyal boleh datang dan pergi. Update status boleh pending sekian hari. Tapi semangat menikmati trekking di Gunung Rinjani harus tetap dipelihara tiap langkahnya, hingga pulang nanti. Tepat 1 jam kami berjalan dari pos 2, akhirnya kami sampai di pos 3. Di sini kami beristirahat untuk makan siang sebelum melanjutkan perjalanan lagi menuju pos camping ground di pos 4 Pelawangan. Di pos 3 banyak kami temui banyak pendaki lokal dan asing yang juga beristirahat. Tujuan mereka ada yang menuju naik campground ke Pelawangan dan ada juga hendak turun menuju Sembalun. Wah, ramai juga bule dan Pak Ali ini istirahat di pos 3 ini. Nick, Harry, it's okay. We can just go straight. Keep on going. Maybe 10 minutes from here. Glory Land United. I love it. This is love. Ada yang Liverpool di sini, Mas. Iya, makanya Pak, You never walk alone. Setelah cukup beristirahat dan makan siang, jalanan kami lanjutkan lagi menuju pos 4. Trek menuju pos 4 ini cukup menantang karena trek sudah menanjak secara konstan. Dan trek seperti ini akan membuat Mimin yang bukan olahragawan banyak beristirahat di trek sambil menikmati indahnya alam Rinjani di tiap sudutnya.
kayaknya di video dari sana jalan gitu. Ketua. Mantap ketua nah, bawa carrier nah. Sampai di menuju pos 4 Sidin. Setelah menempuh kurang lebih 4 jam perjalanan dari pos 3, akhirnya kami sampai di campground Pelawangan. Lega rasanya udah sampai sini. Terbayang tenda dan matras empuk buat langsung tidur. Karena cuaca cukup berkabut dan hawa dinginnya menusuk tulang. Tenda kita yang ada di Pelawangan 3. Nah, ini ketua. Tiga Dewa memang mantap plan. Oke banget. Good, very good. Bapak tidur di sini ya katanya. Wow. Akhirnya sampai. Wah. Gimana ketua? Makasih awal. Direct juga. Oke, ibaratnya dari dosa bebas. Wah, gimana? Menunggu pisang goreng, Segera. banana fried, fried banana. Dan cari bahan untuk menggibah Mansur. Menggibah. Kalimantan katanya. Oh iya. Kemah kita isi 221. Mansur sendiri. Sur, itu mencari yang halus tuh deh. Sama kayak nyokap. Kim nang di lereng tuh Nasar. Ini lagi tembok, saudara. Nah, lagi tembok. Karena sekarang kita jam berapa ini? Jam 4:30. Hey, Famos. Padel. Nah, ini kita makan. Mana aja lu, Pak? Astagfirullah. Mahal. Gak tahu. Ini kita makan. Gila lu. Gila Lundro. Sebelum beristirahat, kami sempatkan makan malam terlebih dahulu. Menu barbeque dan teh jahe panas yang disiapkan tim 3 Dewa cukup menghangatkan badan dan membuat kenyang perut kami. Hingga akhirnya pada pukul 8 malam, kami pun bergegas masuk tenda untuk beristirahat. Ada request. Sumpah kan jangan kayak itu. Jangan Pak lagi dikira kucuran. Sama cek, sama cek. Sama cek. Aman lah. Enggak apa-apa. Itu tahan. Iya. Itu aja waktu 9 udah nggak turun 8 juta. Jadi nomornya sudah mungkin naik ke sana katanya udah turun ke bawah. Berarti tuh baru turun mereka itu. Oh, itu tergantung kecepatannya. Kalau dia cepat sekali turun, berarti ada orang tadi dia nyampe pagi di sini dia dari ke sana. Itu bulan ketiga setelah mendaki. Kalau kan gunungnya tutup bulan Januari itu bulan Maret.
Kalau bulan April saya begitu pecah juga. Saya panas ya. Panas ya. Yang panas ya. Sama makan. Tunggu tanya sebentar. Itu bagian yang pertama itu kita akan jalan membuka sendiri. Setelah cukup beristirahat sesuai dengan jadwal, maka pada pukul 1 dini hari kami pun bersiap summit attack dengan terlebih dulu mengikuti briefing oleh tim guide 3 Dewa Adventure. Semakin banyak melorot nanti. Teman-teman sahabat daki terlihat cukup antusias dan bersemangat untuk melakukan trekking menuju puncak Rinjani. Pun demikian dengan Mimin, meski Mimin tadi malam tidak nyenyak tidurnya karena badan-badan pegal dan hawa dingin yang masih menembus jaket. Tidur sebentar. Jadinya jangan terlalu dipaksa kalau ngantuk. Karena kalau jatuh ke kanan, atau lah ceritanya akan berbeda. Jadinya kalau memang ngantuk jangan terlalu dipaksa, jangan harus mau ke kiri. Dengan Kedinginan kita dinginnya bisa turun. Jadi silakan foto secukupnya. Ya, silakan foto sepuas-puasnya. Kalau apalagi cuacanya anunya bagus tadi, rasa insya Allah cuacanya bagus. Amin. Ya, nanti semakin pagi kita karena banyak kejadian dia pergi ke toilet terus tiba-tiba dia tidak tahu, tidak sadar karena pasti membawa dia sejauh mungkin karena memang di pasirnya bisa turun tapi nggak bisa naik. Kalau mana kita selamat dari diri orang dia kasih diri beberapa dari diri atau bahkan beliau hormati datang dari rumah yang aku secara semua tenaga kami nanar walau sabrobana hadla min ajrina kita tidak kurata yang dia kasih nama pada tidak jahsah pada akhirat wasallam nabi pada surat kita bila jadi pun asalamu alhamdulillah rabbil alamin. Saya ini dulu. Kencing dulu. Masnya yang ngatur ritme ya. Lewis. Besar. Saat trekking menuju puncak, ada beberapa kali kami harus beristirahat dan tak jarang kami merebahkan tubuh di samping trek untuk sekedar merebahkan badan dan tidur 5-10 menitan. Maklum, dari jam 1 kami udah bergerak di antara dinginnya hawa pegunungan, sementara tubuh masih belum cukup istirahat. Jadi kami pun harus mengatur ritme jalan agar tak habis tenaga sebelum summit nantinya. Tak terasa sudah lebih 4 jam kami melangkah, dengan beberapa kali harus tertidur di samping trek. Hingga akhirnya pukul 6 kurang kami melihat sang mentari muncul di ujung timur. Sinarnya perlahan meregah. Harusnya sunrise itu kami nikmati di puncak. Tapi apalah daya kami, semua di luar kuasa dan kekuatan kami. Bisa berjalan menanjak seperti sekarang aja udah bersyukur. Boro-boro menikmati sunrise di puncak. Toh semua ada hikmahnya, yaitu setelah kami mendengar kabar bahwa sebagian pendaki tertahan beberapa jam di letter E. Tepatnya pada saat jam 4 subuh, sebab badai yang tiba-tiba datang menerjang. Begitulah perjalanan, ternyata tidak semua harus terburu-buru demi mengejar keinginan dan ego. Semesta selalu punya cara sendiri agar kita dapat menikmati indah ciptaannya di sudut pandang yang tak selalu sama. Kontur trek menuju letter E, konturnya adalah berbatuan dan berpasir, dan faktor sudut kemiringan yang cukup terjal membuat kekuatan kaki diuji di sini. Harus punya strategi agar tenaga tidak habis.
apalagi kondisi tubuh yang masih kurang tidur. Praktis di sini Mimin berjalan seperti zombie. Oh. Puncak Rinjani. Puncak Rinjani. Bersyukur cuaca saat menuju puncak Gunung Rinjani cukup cerah. Meskipun angin berembus cukup kencang yang membuat beberapa kali kami harus menahan tubuh agar tetap seimbang dan tidak oleng ke samping. Betapa trekking pool sangat berguna menahan tubuh untuk menguatkan pijakan kaki yang otot-ototnya mulai kaku menuju tremor. Trek sebelum letter E sepertinya memang menguji mental kami. Bagaimana tidak, kadang rasanya di sini aja sudah cukup bagus loh pemandangannya. Kenapa harus ke puncak? Di sini Mimin pengennya rebahan aja di samping trek sembari nunggu teman-teman melakukan summit. Tapi Mimin berpikir semuanya udah kepalang basah. Selama masih bisa bergerak, Mimin akan tetap melangkah meskipun seperti siput, asal tidak membahayakan diri sendiri. Pendakian di kontur berpasir seperti di letter ini cukup menguras tenaga, terutama pada pijakan kaki di mana langkah kita seakan tak naik-naik, alias naik 3 langkah, melorotnya 1 langkah. Tapi inilah tantangan buat fisik kita. Sangat dibutuhkan latihan yang cukup dan pengalaman pendakian sejaknya ke gunung ataupun bukit sebelum ke trek letter E Rinjani ini. Kalaupun tetap nekat, ya risiko ditanggung pendaki sendiri.
Semakin mendekati puncak, pemandangan di sekitar mulai menampakkan keindahannya. Meskipun hembusan angin pun makin deras. Hal inilah yang membuat Mimin dan teman-teman sahabat daki untuk makin bersemangat menggapai puncak Rinjani. Satu persatu pendaki lokal maupun para bule turun berpapasan dengan kami. Harapan kami di puncak nantinya tak seperti pasar yang penuh dengan pendaki seperti yang terlihat di postingan media-media sosial. Meter E, Mimin dan teman-teman sahabat daki terus melangkah naik di tengah hembusan angin yang makin deras. Kita berpikiran biar aja sekalian capeknya. Kau di puncak semua akan terbayar dengan pemandangan yang indah hasil karya Sang Pencipta semesta.
badan dan mata rasanya sudah 5 watt aja. Otak seakan hanya memerintahkan kekuatan kaki, sedangkan hati menjaga semangat agar tidak loyo. Sepertinya puncak sebentar lagi sampai. Tapi penglihatan mata mulai tadi ternyata hanyalah tipuan dan ilusi. Semakin memandang ke atas seakan sudah dekat, namun ternyata ya memang masih cukup jauh. Ini orang geraknya. Banjarmasin. Iya nih. Nih. Oke, Panli. Alhamdulillah. Syukurillah. Selamat datang. Nah, ini baru namanya Rinjani. Kalau di bawah itu bukan. Nah, bukan itu. Ah. Oke. Bos. Nah, ini.
Teman, teman. Tuh, 1 jam tadi kita sini. Puncak Rinjani. Pilihannya ini masih cerita itu. Itu yang gili kelihatan, gili lihat ya. Alhamdulillah akhirnya kami berlima mencapai puncak Rinjani tepat pukul 9. Suatu kebanggaan bagi kami bisa berada di atap Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Atas izinnya, akhirnya kami dapat menikmati keindahan ciptaannya yang luar biasa dari atas puncak ini. Alhamdulillah atas fisik yang masih terjaga dan tak kurang apapun. Oh ya, di puncak ini, di puncak Rinjani, Mimin menyempatkan tidur sejenak sekitar 10 menitan untuk memulihkan tenaga. Ya kapan lagi bisa tidur di puncak Rinjani kalau nggak karena ngantuk berat bro. Hai. Kelihatan danau ya, jemput Pak enggak? Ada, memang disandarakan. Sahabat, oke? Sahabat kita semua. Puncak Rinjani. Wujud. 3726.